Allah. بنية القبول وتمام كل سؤال مأمول إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى آل بيته الكرام الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا وقراباتنا وجيراننا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بأن الله يتغشاهم بالرحمة المغفرة ويعلي درجاتهم في الدنيا والآخرة ويدخلنا وإياكم الجنة بغير حساب وإلى من به سلفنا الصالح إلى حضرة النبي وآل النبي وبركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mari sama-sama seperti biasa kita niatkan dan semoga dengan niat ini Allah Ta'ala luruskan segala amal perbuatan kita, baik itu zahirnya duniawi ataupun zahirnya ukhrawi, semoga lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wal-ifadata wal-istifadah wal-dhikra wat-tadhkira lillahi ta'ala. Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتبا ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. رضي الله تعالى عني وعنكم عن جميع المسلمين. قال رضي الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال الشيخ السيد أحمد مرزوقي في نظمه متن عقيدة العوام. Arba'atun min kutubin tafsiluha Tauratu Musa bilhuda tanziluha Zaburu Dahudu wa Injilun ala Isa wa Furqanun ala khairil mala. Tayyib, alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, mengingat atas nikmat-nikmatnya yang selalu Allah Ta'ala turunkan kepada kita, yang mana rahmatnya alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah selalu ada di sekitar kita, sehingga tanpa kita sadari dalam kehidupan kita, ketika kita ingin melakukan sesuatu, ingin melihat, kawak melihat, ingin mendengar, kawak mendengar, ingin bepandir, kawak bepandir, ingin belajar, ingin berpikir, kawak berpikir. Maka kita tafaulan kenapa aja rancaknya apa mengucapkan alhamdulillah di setiap muqaddimah. Kita teringat kepada suatu kaidah, kullama tuqarrira taqarrara. Setiap yang diulang-ulang itu suatu saat akan taqarrarat,
Taqarrarat itu apa? Artinya pacangan membekas dalam hati, pacangan melekat dalam hati, sehingga rasa syukur itu meskipun kita masih dalam upaya syukur bil lisan, akan tetapi inilah wahai Allah Rabbuna, wahai Nabiyuna Muhammadun, Allahumma salli wa sallim alaihi, ini yang kami upayakan. Artinya apa? Artinya ketika kita melihat kepada ayat Al-Quran, wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedikit nang hamba-hambaku ini termasuk golongan-golongan orang nang bersyukur. Maka inilah upaya kami, ikhtiar kami untuk supaya diletakkan ke dalam zumratus syakirin, termasuk golongan-golongan orang-orang yang bersyukur. Meskipun dibuncu mana, dibuncu mana, di sudut mana, oh itu nang syukurnya paling si A, si B, si C, kada apa-apa juga, biarpun pahujungan, tapi tetap masuk dalam kapal. Bahasa kitanya, kita tetap berangkat ke negeri akhirat mengikuti panji baginda Nabi Muhammad, Allahumma shalli wa sallam alaihi, menuju negeri akhirat yang abadi, yaitu surga Firdaus bersama dengan para kekasih-kekasih Allah. Jadi itulah kenapa dirancaki alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Kada tulai kah, kada dulak kah? Di balik itu kita berharap semoga ya Allah tanamkan dalam hati kami supaya termasuk daripada orang yang bersyukur. Yang mana apabila kita melihat contoh daripada para sahabat, ada salah seorang sahabat ketika mendengar ayat Al-Quran wa qalilum min ibadiyasy syakur, sedih hati sidin. Sedihnya kenapa? Padahal kan itu sahabat sudah nyata-nyata sahabat itu khairul qurun, sebaik-baik masa itu masa di mana aku hidup dan di masa sahabat. Artinya al-sahabi kan nujum, sahabatku itu seperti bintang. Tapi kok bisa seorang sahabat ketika membaca wa qalilum min ibadiyasy syakur malah bersedih? Ketika ditakuni ternyata pola pikirnya beda dengan pola pikir orang biasa. Artinya sedikit daripada orang-orang yang bersyukur, maka aku khawatir, kata sahabat tersebut, aku bukan termasuk dari golongan yang sedikit itu. Kalau ada pola pikir yang lain, terkadang banyaknya miliaran umat manusia ini, insya Allah aku termasuk nang sedikit pangpinanya nah. Itu pola pikir nang lain. Tapi kalau pola pikir sahabat, mengumpati sahabat, yang mana sahabat itu disuruh oleh baginda Nabi umpati, maka kebalikannya. Artinya apa? Artinya ya kita mencoba hati kita ini coba diarah-arahkan, dilatih-latihkan, setidaknya mulai muntung dulu. Mulai muntung lalu turun ke hati sehingga menjadi darah daging yang namanya syukur. Meskipun levelnya masih level paling tapi syukur juga namanya. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Mahabbatan sambil kita juga melatih salawat itu. Kenapa? Lil mahabbati atau li gorodin min agrodid dunia kah? Artinya apa? Karena dasar cinta kah? Atau karena ada embel-embel kah? Ada udang di balik batu?
Kenapa pian baik benar lawan si A? Oh, si A itu apabila aku baik, inya baik lawan aku. Apabila aku baik lawan inya, urusanku lancar. Nah, salawat kita itu apakah seperti itu atau karena unsur sayang, unsur cinta? Artinya apa? Kenapa pian katuju beparak lawan bupati, lawan wali kota? Oh, aku tahulah memaraki wali kota ini aku bisi usaha. Apabila aku parak lawan wali kota, urusan-urusan dari segi administrasi itu tanyaman. Nah, sekalinya memaraki wali kota, memaraki gubernur, memaraki presiden, ada kehendak, ada tujuan. Nah, kira-kira samakah orang nang memaraki gubernur, memaraki wali kota karena memang ulun ini katuju lawan pian dan pian ini orang baik, maka ulun dan agama menyuruh untuk bakawan lawan orang soleh. Kira-kira nang diajak untuk minum kopi bersama, ngobrol santai, ramah tamah, dibandingkan dengan yang satunya, amun ketahuan yang satunya ini ada maksud memaraki, kira-kira nang dibawai ngopi bareng, dibawai ngobrol, dibawai ramah tamah, insya Allah nang katuju ikhlas bujur-bujur. Maka kalau dibandingkan dari sini, maka bisa kita latih atau bisa kita nilai diri kita, apakah kita ini memaraki Nabi, apakah kita memaraki rancak bersalawat lawan Nabi karena ada udang di balik batu kah, atau karena memang wahai baginda Nabi pian itu kada usah memberi napa-napa kada usah memberi napa-napa. Pian ini sudah bahasa kitanya kalau melihat pian aja hati itu riang gembira, hati itu senang, hati itu lapang. Sebagaimana Allah Ta'ala ciptakan, memang fisik, akhlak, dan khuluq baginda Nabi itu maolah kerindangan. Maka semoga mahabbatan lillahi ta'ala, itulah yang terbersih dalam hati kita. Melanjutkan mujakarah kita terkait tentang kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kitab-kitab samawi yang berasal dari langit. Artinya berasal dari langit, berasal dari Allah Jad wajibal wujud, nang maha tinggi, bersifat Subhanahu wa ta'ala, maha suci dan maha tinggi, tanpa ada dikoitkan dengan waktu dan tempat. Melanjutkan mujakarah selanjutnya, yaitu mujakarah tentang kitab Injil. Kemarin sudah sedikit kita membahas tentang kitab Injil. Kitab Injil itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, sebagaimana dalil yang terdapat dalam Al-Quran dalam suratul Maidah, bahwasanya Nabi Isa itu mengikut kepada nabi-nabi sebelumnya dalam berdakwah, yaitu dengan mengesahkan Tuhan, dengan mengesahkan Allah Rabbul Izzah, dan membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Selanjutnya, faqad dakhalaha ma dakhalaha, ada tanda kutip daripada kitab Injil ini. Kita meyakini bahwasanya ada 4 kitab yang wajib kita yakini, dan itu merupakan salah satu rukun iman yang wajib kita i'tiqadkan dalam hati. Akan tetapi di balik itu Allah Ta'ala sendiri menyebutkan bahwasanya dalam kitab Injil itu ada tahrif, teksnya dalil yang sharih dalam ayat Al-Quran. Dan tahrif ini ternyata biaidi aktsara min katibin min qasawisatin nasara, di tangan ulama-ulamanya sendiri.
Nah, disinilah tantangan bagi orang yang Allah Ta'ala takdirkan, Allah Ta'ala mudahkan sebagai da'i ilallah untuk bersifat amanah, bersifat dapat menjaga amanah. Amanah apa? Amanah ilmu yang ia pelajari dan Allah Ta'ala mudahkan untuk disimpan dalam hatinya atau dalam pemahamannya, lalu disampaikan jilin ba'da jilin, dari generasi ke generasi, sehingga tasalsullah sanad-sanad mereka min, artinya mengambil dari syekh, mengambil dari syekh, mengambil dari syekh, sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Rabbuna Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, di mana dalilnya kita ingin mengatakan bahwasanya kita nih ibarat kalau kita misalnya, bahkan ini berlaku dalam kehidupan, dalam usul fikih. Dalil itu diminta kepada orang yang menuduh, bukan orang yang dituduh. Artinya dalam usul fikih itu ketika ada tuduhan, silahkan yang menuduh datangkan bukti tuduhan engkau apa, buktinya apa, bukan sebaliknya. Bukan malah yang dituduh buktikan Anda tidak sesuai dengan apa yang dituduhkan. Artinya apa? Ketika seseorang dituduh mencuri, siapa yang perlu bukti? Yang perlu bukti, yang memunculkan bukti, yang mendatangkan bukti adalah orang yang menuduh, bukan yang dituduh mencuri, malah buktikan bahwa ikam pada mencuri, apa buktinya? Nah, paling. Nah, Allah Ta'ala sendiri dalam Al-Quran membuktikan bahwasanya ada distorsi dalam kitab Injil, ada perubahan dalam kitab Injil, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam suratul Maidah ayat 14 sampai 15. Qala ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu hazzan mimma dzukkiru bih فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam suratul Maidah bahwasanya Allah mengatakan ada perubahan berdasarkan ayat ini. Wa minal ladzina qalu, dan di antara mereka siapa? Qalu inna nasara, sesungguhnya kami ini nasara. Akhadna, artinya kaum Nasrani. Akhadna mitsaqahum, kami mengambil perjanjian, artinya melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya apabila diutus seorang nabi akhir zaman maka kami akan beriman. Fanasu hazzam mimma dzukkiru bih, lalu mereka melupakan bagian mimma dzukkiru bih, daripada pesan yang diperingatkan, yang dijelaskan kepada mereka. Fa agrayna bainahumul adawata wal baghdha, lalu kami timbulkan di antara mereka permusuhan, wal baghdha, kebencian. Dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya kebencian itu antara kaum Yahudi dan kaum Nasrani, yang mana mereka masing-masing mengatakan bahwa agama merekalah yang benar dan agama yang selain mereka salah. Begitu pula sebaliknya, kaum Yahudi mengatakan agama kami yang benar, agama yang lainnya
salah. Wa sawfa yunabbi'uhumullahu bima kanu yasna'un, dan Allah Ta'ala akan memberitahukan dalam ilmu nahu. Sawfa itu apabila disebutkan dalam Al-Quran, insya Allah itu terjadinya di negeri akhirat. Beda dengan sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum, akan berkata orang-orang yang bodoh. Kapan terjadinya? Oh, ternyata memang terjadi di zaman baginda Nabi. Mengatakan orang-orang yang bodoh memang terjadi di dunia. Adapun saufa yunabbi'uhumullah, akan Allah Ta'ala padahiakan, wahai umat-umat, wahai hamba-hambaku, inilah di negeri akhirat, bima kanu yasna'un, dengan sebab apa perbuatan yang mereka lakukan. Ya ahlul kitab, wahai ahlul kitab, artinya orang yang diturunkan kepada kaum yang diturunkan kitab-kitab samawi. Qad ja'akum rasuluna, sungguh telah datang kepada kalian rasul utusan kami, yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, menjelaskan kepada kalian banyak di antara isi-isinya kalian itu sembunyikan daripada kitab-kitab yang diturunkan, yaitu kitab Taurat dan Injil. Wa ya'fu an katsir, dan banyak pula yang mereka biarkan. Suratul Maidah ayat 14 dan sampai 15. Walladzi yu'tabaru qariban min as-sihhah. Jadi lalu ulama mencoba, artinya ulama sudah menganalisa walladzi yu'tabaru qariban min as-sihhah, dan yang dapat diiktibar, yang dapat digunakan qariban, mendekati kepada sahih, valid, antara Injil-Injil yang ada, huwa Injilu Barnaba, artinya Injil Barnabas. Jadi ada Injil Barnabas namanya. Nah, menurut ulama berdasarkan dalam syarah ini, bahwasanya kitab itulah yang lebih mendekati kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Fa innahu yukhaliful anajilal mutadawilatal haliyata, karena sesungguhnya Injil Barnabas ini yukhalifu, berbeda dengan Injil-Injil yang beredar sekarang, allati wada'aha, yang diriwayatkan Injil-Injil tersebut oleh Matius, Injil Matius, wa Yohanna, yaitu Injil Yohanes, wa Luqa, Injil Lukas, wa Markus, Injil Markus, mukhalafatan kabiratan, perbedaan yang mencolok. Itulah teks teori yang dijelaskan oleh para ulama berdasarkan analisa-analisa mereka yang mereka cantumkan dalam karya-karya mereka. Lalu timbul pertanyaan, kan kita meyakini bahwasanya Allah Ta'ala itu menurunkan ada 4 kitab yang perlu kita i'tiqadkan, yaitu kitab Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Berarti bahwasanya 4 kitab tersebut merupakan isi-isi daripada ajaran-ajaran yang Allah Ta'ala sampaikan melalui Rasulnya. Sekarang timbul pertanyaan, kan 2 yang Allah Ta'ala sampaikan dalam Al-Quran ada perubahan, ada tahrif. Lalu bagaimana seandainya kalau ada ulama, ada seseorang yang berpendidikan, seseorang peneliti itu ingin mempelajari kitab-kitab Allah, yaitu diantaranya kitab-kitab yang samawi, kitab Taurat dan kitab Injil. Sedangkan
Allah Ta'ala sendiri sudah mengatakan di dalamnya ada tahrif. Kalau yang kita pelajari itu termasuk kategori yang Allah Ta'ala ungkapkan dalam surah Al-Maidah. Lalu jawabannya bagaimana? Jawabannya bagaimana? Sebagai seorang muslim, berdasarkan hadis Abu Hurairah berkata, kana ahlul kitab yaqra'una at-taurata bil ibraniyati wa yufassirunaha bil arabiyyati li ahli islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum. Artinya umum aja ini ahlul kitabnya, baik itu kaum Yahudi maupun kaum Nasrani. La tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum. Kami beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Quran, dan wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian. Kalau kita merujuk kepada pembahasan tentang Israiliyat kemarin, apabila itu sesuai dengan Al-Quran maka tidak mengapa untuk diamalkan. Tapi apabila berbeda dengan Al-Quran maka jangan diamalkan atau ditinggalkan. Yang mana artinya la tusaddiqu ahlal kitab wa la tukadzibuhum, janganlah kamu membenarkan ahli kitab dan jangan pula mendustakan mereka. Lalu Al-Khattabi memberikan penjelasan mengenai hadis ini. Tidak ada larangan untuk mendustakan mereka jika terdapat nas yang bertentangan dengannya. Apabila ada nas yang mereka sampaikan atau yang terdapat dalam kitab ahlul kitab itu bertentangan dengan Al-Quran, tidak dilarang untuk mendustakan maknanya. Tapi apabila ada teks dalam kitab mereka yang dibenarkan dalam Al-Quran, maka tidak ada larangan untuk membenarkannya. Lalu inilah menjadi dalil tawakuf terhadap perkara-perkara yang meragukan, yang belum diketahui apakah sahih atau batil, dan tidak diketahui pula halal haramnya. Lalu ternyata ulama Ibnu Hajar menjelaskan bahwasanya terkait ada hadis yang menjelaskan bahwasanya pernah Sayyidina Umar menulis kitab Taurat dengan bahasa Arab, kemudian beliau mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa tulisan tersebut. Nabi membacanya dan wajah beliau berubah. Lalu salah seorang sahabat Ansor berkata, wahai Umar, celakalah engkau, apakah engkau tidak melihat perubahan wajah Rasul? Kemudian Rasul bersabda, janganlah kalian bertanya sesuatu kepada ahli kitab, karena mereka tidak akan memberi petunjuk kepada kalian dan mereka telah melakukan perubahan. Sesungguhnya kalian jika mempercayainya, maka ada kalanya boleh didustakan apabila bertentangan dengan Al-Quran, dan boleh dibenarkan apabila sesuai dengan Al-Quran. Lalu setelah menyebutkan beberapa riwayat-riwayat yang berbeda, ada yang memadahkan jangan, ada yang memadahkan boleh. Lalu Imam Ibnu Hajar berkata, yang jelas larangan tersebut adalah diklasifikasikan. Artinya diklasifikasikan itu apabila orang yang memutolaahi kitab-kitab tersebut memang orang-orang yang ahlinya, memang orang-orang yang alim, orang yang mengetahui dengan seluk-beluk Al-Quran, maka apalagi untuk mengetahui mana yang ditahrif, mana yang tidak, maka itu adalah
boleh, sangat boleh, sehingga bisa dijadikan hujjah sebagai pembuktian bahwasanya dalil Al-Qur'an jelas menyatakan dengan soreh, dengan jelas memang ada tahrif. Jadi itulah tadi, seandainya misalnya kita ini tidak punya ilmu yang mumpuni di situ, maka lebih baik karena kita tidak tahu mana yang sahih, mana yang batil, maka takutnya kita akan membenarkan sesuatu yang batil, maka lebih baik menurut ulama tidak usah. Tapi kalau misalnya memang dia tugasnya meneliti dan memahami kitab-kitab tersebut sehingga dia bisa membedakan mana yang ditahrif, mana yang bukan, maka boleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Semoga apa yang kita lakukan hari ini ada berkahnya. Mujakarah kita ini Allah Ta'ala jadikan mujakarah yang insya Allah istiqomah, dan Allah Ta'ala sukakan hati kita untuk selalu merasa senang mendapatkan ilmu yang selalu bertambah-tambah. Begitu pula bertambahnya ilmu, semoga bertambah pula amal-amal kebaikan kita. Dan semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita hati yang ikhlas, istiqomah dan husnul khatimah, dan dikumpulkan kelak dimasukkan ke dalam surga bighairi hisab. Wallah wa ila ma nabihi salafun salih ila hadratin nabi wa alin nabi wa bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat taufiq wal hidayah wal istiqamah wa husnal khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.